Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Mari bersama belajar dari kegagalan perusahaan besar yang bernama Nokia. Perlu kita ketahui siapa yang menang hari ini belum tentu menang di masa depan. Dan siapa yang senang hari ini belum tentu juga berbahagia di hari kemudian. Mungkin inilah yang terjadi pada sebuah perusahaan bernama Nokia. Sebagian kita tentu tidak asing, terutama generasi yang lahir di tahun 80 sampai 90-an. Kita pasti mendengar betapa bangganya ketika kita memegang HP Symbian milik Nokia. Nokia didirikan pada tahun 1865 di Finlandia. Perjuangan panjangnya lebih dari 100 tahun dinyatakan selesai ketika pada tahun 2013 bertekuk lutut di tangan Microsoft. Nokia telah diakuisisi oleh Bill Gates dan kawan-kawan. Jika dilihat ke belakang, terdapat 3 fase transformasi bisnis Nokia selama kurang lebih 100 tahun. Pertama, perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan karet, kemudian berubah menjadi perusahaan kabel, dan kemudian berubah lagi menjadi perusahaan telepon seluler, dan dari telepon seluler menuju ke era smartphone atau ponsel pintar. Nokia sukses pada 2 transformasi awal, terutama pada saat menjadi perusahaan telepon seluler. Perusahaan untung besar dengan nominal 391 triliun rupiah per tahunnya. Petaka datang bagi Nokia ketika transformasi yang ketiga, yaitu era ponsel pintar. Pada tahun 2007, Apple umumkan iPhone pertamanya, yang kemudian pada tahun 2008 disusul dengan rilisnya Android oleh Google. Keadaan berubah drastis. Pasar mulai tidak tertarik dengan Nokia. Bahkan, menurut survei yang dilakukan Jia dan Yin, dalam jurnalnya Analisis Penurunan Nokia dari Perspektif Pemasaran, bahwa saat itu pengguna Nokia akan beranjak mengganti ponsel mereka dengan Samsung yaitu sebanyak 35%, Apple 16%, Huawei 14% dan sisanya ponsel lain. Sedangkan pengguna yang memilih bertahan hanya pada angka 6%. Dalam jurnal lain, karya baru Balodia dan Profesor Sagotia, setidaknya ada 7 hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, Nokia tidak bergerak cepat. Yang kedua, mereka terlalu puas diri. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Yang keempat, kegagalan Symbian dan kegagalan sebuah keputusan dari pimpinannya. Yang kelima, Nokia dianggap lambat di jajaran ponsel pintar. Yang keenam, kehilangan konsumen di kedua segmen. Dan yang ketujuh, Nokia gagal menonjolkan produknya di kelas flagship atau unggul. Dari ketujuh alasan tadi, apa yang dapat kita ambil dari kegagalan Nokia? Yang pertama, jangan melawan perubahan banyak situasi yang mengharuskan adanya perubahan. Yang kedua, tangkaplah setiap peluang, lakukan, dan manfaatkan sebaik mungkin. Yang ketiga, iklim yang kompetitif memaksa adanya inovasi-inovasi terbaru, tidak berfokus hanya pada pengembangan perangkat keras. Serta pelajaran juga untuk pemimpinnya yang seharusnya lebih mengayomi, mengajak timnya untuk maju, baik itu lewat pemikiran, tindakan, ataupun ide-ide inovatif yang mampu membuat perusahaan mereka tetap maju dan berkembang.